Halo sobat pelaut semua, selamat datang kembali di channel YouTube Kelas Pelaut. Ya, di video kali ini saya akan membahas pembahasan yang sedikit berbeda ya. Tapi saya akan tetap berusaha masih ada unsur maritimnya, karena channel ini saya buat sengaja memang untuk membahas seputar dunia maritim. Jadi di video kali ini izinkan saya membahas mengenai perjalanan hidup saya. Ya, bagi saya ini perjalanan hidup yang sangat-sangat dahsyat ya. Jadi mulai dari saya anak kecil yang nakal, nggak punya ambisi, terus kesasar di sekolah di Akademi Maritim, Akademi Pelayaran, terus jadi guru SMK Pelayaran, terus kerja di kapal, jadi mualim 3 atau perwira dek ya, di salah satu perusahaan nasional, buka usaha juga makanan di pinggir jalan di depan rumah di teras saya, terus sampai berada di posisi seperti sekarang ini, kembali ke titik nol alias nganggur sambil ngonten-ngonten gak jelas seperti sekarang. Ya, memang benar ya. Jadi konten saya ini saya buat memang atas dasar kegabutan ya, tapi meskipun begitu saya tetap berharap konten saya ini mengedukasi, atau seenggaknya itu ada sedikitlah insight atau hikmah yang bisa diambil dari pembahasan saya. Jadi apa ya, itu aja lah openingnya. Jadi siapkan aja teh atau kopi, cemilan, mungkin bisa jadi tisu, karena juga bisa jadi bagi sebagian orang pembahasan kali ini mengandung bawang. Oke, let's go. Perkenalkan, nama saya Imam. Saya lahir tahun 1996 di salah satu kota di Jawa Tengah ya. Nggak usah disebutkan kotanya. Terus saya dibesarkan dari keluarga yang sangat-sangat sederhana. Nggak dibilang kaya ya nggak kaya, dibilang miskin ya nggak miskin, ya kecukupan lah. Bapak saya itu seorang sopir truk antar provinsi ya dulunya, sekarang sudah enggak. Terus ibu saya dulunya juga seorang guru PNS di salah satu SMP pinggiran. Sebentar ya. Saya kecil dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh kedua orang tua saya. Mereka selalu menekankan pentingnya kejujuran, terus apa adanya, jadi diri sendiri, dan pentingnya membangun karakter diri. Itu yang paling penting, membangun karakter diri. Jadi saya belajar banyak dari mereka. Saya belajar arti apa itu kejujuran, kesederhanaan, dan sikap berserah dari bapak saya. Dan saya juga belajar arti dari pengorbanan dan perjuangan yang sungguh-sungguh luar biasa dari ibu saya. Ya, mungkin sampai sekarang saya belum bisa menjadi anak yang bisa diharapkan lah ya oleh kedua orang tua saya. Tapi bagi saya mereka adalah orang tua yang sangat-sangat baik, yang mendidik anak-anaknya itu benar-benar dengan ketulusan, dan bisa dibilang mereka tuh punya kesadaran penuh gitu loh untuk menjadikan anak-anaknya itu suatu saat mungkin menjadi seseorang yang bermartabat lah, bermanfaat, yang baik lah pokoknya, seperti itu ya. Jadi semisal waktu bisa diputar kembali dan saya diberi kesempatan untuk memilih siapa orang tua saya
pasti saya akan memilih kembali orang tua saya. Saya akan tetap memilih mereka. Ngomongin pendidikan, saya cukup puas dengan apa yang telah saya capai. Semua tak lepas atas dukungan kedua orang tua saya. Saya sekolah di SD negeri, salah satu desa di kecamatan saya. Ya bisa dibilang SD pinggiran. Di desa itu cuma ada satu SD ya, SD saya itu. Ya, tapi kalau MI seperti madrasah-madrasah gitu banyak, karena notabene itu desanya itu banyak pondok gitu loh. Jadi secara agama kuat di situ. Ketika SD saya cukup bandel, cukup nakal, usil, sering bertengkar dan malas belajar ya. Jadi bisa dibilang saya ini anak yang troublemaker lah ya, selalu membuat gara-gara di sekolah. Ya, entah nanti bertengkar sama adik kelas, saya bully. Bisa jadi saya yang dibully gak terima, berantem sama kakak kelas, sering itu saya waktu SD. Sampai guru-guru semua itu hafal sama saya. Tapi bagaimana ya, waktu SD itu bagiku tuh enak, bagi saya tuh menjalaninya itu saya senang gitu loh, gak ada beban gitu loh, gak ada beban kehidupan seperti sekarang ya. Saya enjoy waktu itu. Ya intinya saya cenderung tumbuh sebagai anak yang apa ya, bisa dibilang nakal tapi sembodo gitulah ya. Dan terbukti ya waktu ujian nasional itu, meskipun saya dari kelas 1 sampai kelas 6 ya 5 besar lah, nggak sampai peringkat 1, tapi waktu ujian nasional itu saya mendapat nilai yang lumayan lumayan bikin sakit hati orang teman-teman saya yang terkenal cantik, terkenal cerdas, terkenal pintar, terkenal rajin ya. Karena saya jadi peringkat 1 waktu lulusan SD ya, nilai saya tertinggi di sekolah. Ya alhamdulillah lah ya. Padahal itu cuma modal belajar bang soal itu loh 1 bulan sebelum ujian. Jadi ayah bapak saya itu membelikan buku bang soal tebal. Setiap sore itu saya dilatih aja gitu. Terus nanti hasilnya itu dicocokin di lembar jawabannya, kan pilihan ganda, di belakang buku bang soal itu kan ada lembar jawabnya, dicocokin sama itu, nanti besoknya gitu lagi, besoknya gitu lagi. Terus hasilnya ya gitulah, lumayan buat modal saya masuk ke SMP. Terus lanjut ke pendidikan SMP ya, dari modal ujian nasional saya itu tadi yang bagus, saya masuk buat daftar di SMP pinggiran juga di kecamatan saya tinggal. Jadi itu penuh dengan drama ya waktu mendaftar itu. Jadi ibu saya itu pengennya saya dengan nilai segitu itu melanjutkan SMP di top 3 lah ya, top 3 kabupaten. Ya antara itu dan itulah. Tapi bagi bapak saya itu masih terlalu dini untuk anak seusia SMP, masih SMP, untuk jauh dari rumah. Jadi diputuskan bahwa saya belajar SMP-nya di dekat rumah saja, seperti itu. Ya dengan keputusan itu ya saya cuma manut-manut aja. Karena apa ya, bagi saya itu juga tidak masalah sama sekali ya. Jujur saya dari kecil itu memang kurang dari segi ambisi. Nggak tahu itu saya melihatnya gimana ya. Satu sisi itu membuat kebaikan untuk saya, tapi juga satu sisi itu buruk ya. Jadi saya kurang terarah gitu loh hidupnya, slow, santai gitu loh. Karena nggak ada motivasi untuk mau apa, mau ngapain, itu nggak tahu saya. Di SMP saya tetap mempertahankan kebandelan saya ya, tapi ya tetap sembodo lah bisa dibilang. Jadi nilai ujian akhir saya itu ujian nasional cukup bagus di SMP, meskipun nggak peringkat 1 lagi seperti waktu di SD. Saya juga pernah ikut karate latihan karena ibu saya dulu resah ya, karena anaknya sering bertengkar terus sama temennya, jadi dimasukkan ke dojo, salah satu perguruan atau
nama apa itu ya namanya ya, nggak perguruan kok. Pokoknya padepokan karate gitulah ya bisa dibilang. Ya di situ saya pernah dapat juara 2 komite kabupaten, yaitu kabupaten. Dan ya seperti itulah, seperti padamnya orang teman-teman SMP lah. Lumayan lah itu, poin dari juara itu bisa dipakai tambah-tambah nanti waktu daftar SMA. Terus singkat cerita aja, lanjut ke lulusan. Saya itu SMP ujiannya bagus nilainya, tapi nggak sampai peringkat 1 seperti waktu di SD. Ya berbekal nilai ujian nasional yang bagus dan poin tambahan tadi dari karate, saya pakai buat daftar di SMA, langsung top 1-nya, langsung nomor 1-nya lah, bisa dibilang SMA favorit di kota saya. Jadi di SMP saya itu, teman saya yang sekolah di SMA itu cuma ada 4 orang termasuk saya, yang 3 itu perempuan, saya hanya yang laki cuma 1, hanya saya. Di SMA itu saya nggak menonjol ya, bisa dibilang nggak kelihatan. Karena apa ya, teman-teman saya tuh orang-orang kalau nggak pinter ya kaya, kalau nggak kaya ya pinter, ya seantara dua itulah. Lah saya nggak dua-duanya. Jadi termasuk hoki ya, hoki dan hoki gitu loh, sepanjang menempuh jalur pendidikan itu. Saya merasanya seperti itu, ya nggak tahu kenyataannya seperti apa sih. Terus banyak ya, tapi saya mengira itu banyak keanehan ya. Jadi waktu SMA itu nilai saya nggak bagus, cenderung jelek ya. Tapi saya tetap masuk di program studi IPA. Padahal gimana ya, bukan berarti IPS lebih jelek ya, tapi kebanyakan itu kalau nggak masuk di IPA, dia dimasukkan di IPS, kayak seperti buangan gitu loh IPS. Ya alhamdulillah, meskipun nilai saya jelek kelas 1 itu, waktu kelas 2 diarahkan ke IPA dan IPS, saya dimasuk di IPA. Dan di IPA itu juga apa ya, di kelas itu minder saya. Satu kelas sama yang punya rumah sakit besar di kota saya, jadi temennya juara olimpiade juga, orang kondang-kondang lah gitulah pokoknya. Ya singkat cerita kelas 3, terus ada program apa itu SMNPTN sama PMDKPN. Saya bingung, SMNPTN-nya saya milih universitas di salah satu universitas negeri di kota Semarang, ambil teknik elektro sama apa ya, lupa aja, teknik elektro sama teknik informatika apa gitu. Karena passing grade-nya tinggi dan nilai saya agak bagus, saya gugur di SMNPTN. Terus ada juga program PMDKPN namanya, itu penelusuran minat dan kemampuan sepoliteknik negeri se-Indonesia lah ya. Berhubung teman-teman saya yang satu SMA itu banyak yang memilih di politeknik, salah satu politeknik di Semarang, ya Polines lah ya, kita sebut aja gak apa-apa, Polines. Saya merasa tersaingi lah. Saya kalau di situ dengan nilai segitu kayak sulit gitu ya. Belajar dari pengalaman tadi SMNPTN. Jadi saya mencari politeknik yang masih di Semarang tapi yang nggak Polines. Ada yang salah satu politeknik negeri pelayaran tapi di bawah dikti. Saya daftar di situ. Padahal sebelumnya itu saya nggak ada gambaran sama sekali ya soal pelayaran itu. Saya cuma melihat kampus yang saya daftar itu pernah main marching band di kota saya, itu aja. Kalau waktu ditanya guru BK-nya, guru konselingnya itu saya juga nggak tahu. Waktu ditanya mau kemana, ngelanjutin sekolah kuliah di mana,
Saya nggak tahu, benar-benar nggak tahu tujuan hidup saya waktu sudah kelas 3 SMA. Teman-teman saya sudah punya gambaran mau masuk akpol, masuk stan, pokoknya yang kedinasan gitulah, yang jos pokoknya. Paling enggak ya FK, kedokteran, UNDIP, UI, teknik sipil, ITS. Dan lucunya ya, yang fun fact-nya itu, satu angkatan saya itu di SMA yang bener-bener cuma saya aja yang masuk di pelayaran itu. Ya gitulah singkatnya, pelayaran, sekolah di asrama, terus habis itu Prala ya, 2 tahun di asrama, Prala praktek laut di salah satu perusahaan di Indonesia yang kantor pusatnya itu di Surabaya ya, perusahaan kontainer. Saya magang di situ karena perusahaan tersebut sudah ada seperti MOU dengan kampus saya waktu itu. Daripada saya mencari sendiri dan mungkin waktunya lama, dan mungkin waktunya sangat lama. Ada teman saya yang sampai hampir 1 tahun belum dapat kapal, jadi saya putuskan untuk ke perusahaan itu aja gitulah, mikirnya biar cepet lah orang saya. Nggak ada apa ya, standar khusus gitu loh untuk perusahaan, untuk tempat magang dan lain-lain. Hidup saya aja saya nggak kasih standar, nggak saya kasih patokan, ngalir aja gitulah itu saya. Jadi singkat cerita, selesai magang saya balik lagi ke kampus, mau ngerjain TA ya, karena di situ masih diploma, belum D4, masih D3. Terus tugas akhir selesai. Oh ya, tugas akhir itu penuh drama. Jadi semisal besok gitu ya, batas terakhir pendaftaran sidang. Hari ini dosen pembimbing saya yang 2 itu belum ACC TA saya untuk disidangkan, baru 1. Terus saya nelpon beliau ternyata sedang ada kelas ngajar di salah satu sekolah pelayaran di Jogja. Jadi malam-malam saya suruh antar teman saya, sahabat saya, ke Jogja untuk minta tanda tangan. Jogja malam-malam sekitar jam 9, sampai sana jam 12. Ya saya telepon lagi, alhamdulillah dosennya baik ya, jadi langsung ditandatangani. Saya balik sampai kampus pagi, terus lanjut daftar sidang. Singkat cerita lah, lulus lah ya. IPK ya nggak buruk-buruk amat lah, masih 35 berapa gitu, 3,55 apa berapa, nggak lupa saya. Ya aslinya itu kalau TA saya itu bagus, maksudnya benar-benar saya persiapkan dengan matang dan benar-benar dibimbing. Itu semisal dapat AB atau A itu membantu ya IPK saya. Berhubung saya asal-asalan bikin skripsi, bikin TA-nya, jadi TA-nya itu cuma dapat B. Persentasenya kan banyak itu untuk IPK, pengaruh di IPK. Jadi IPK saya yang cenderung tinggi sendiri, ya masih ada yang tinggi lagi teman saya. Tapi itu karena TA jadi agak turun. Sedangkan teman-teman saya yang IPK-nya turun, kebantu TA yang dapat AB, dapat A, jadi naik. Jadi itu kita setara gitu loh, jadi akhirnya itu sama gitu loh. Ya singkat cerita lulus lah ya. Terus lulus itu kan di pelayaran itu nggak langsung dapat ijazah laut. Jadi di pelayaran ada 2 ijazah ya. Ijazah diplomatikanya itu yang dari Dikti, terus ijazah laut dari perhubungan. Nah yang waktu wisuda itu ijazah daratnya langsung dapat, ya nunggu seminggu 2 minggu lah langsung keluar. Terus yang ijazah pelautnya, ijazah lautnya itu harus melakukan semacam pemberkasan gitu loh, dikirim ke Jakarta, dan itu waktunya tuh beda-beda. Ada yang
teman saya ada yang 6 bulan, ada yang 8 bulan, ada yang 9 bulan. Itu dulu ya, nggak tahu sekarang. Jadi sembari nunggu ijazah laut saya keluar, saya isi dengan melengkapi sertifikat-sertifikat keahlian seperti pelatihan-pelatihan basic gitu ya, kayak BST, AFF, SCRP, MEVA, Radar ARPA, SCRP, banyak lah pokoknya. Saya kebut itu sertifikat-sertifikat penunjang. Terus saya bikin paspor juga meskipun nggak kepake ya, oke, bikin semua berkas selengkap mungkin lah yang saya bisa lah. Setelah itu saya sambil nunggu itu semua udah selesai, nunggu ijazah belum keluar juga, saya putuskan ngelamar jadi guru. Ya guru honorer lah bayarannya. Nggak usah tanya ya, nggak usah tanya bayarannya di salah satu SMK pelayaran di kota saya. Untungnya ada itu di kota saya SMK pelayaran. Ya 6 bulan lebih lah, nggak sampai 1 tahun saya di situ. Terus ijazah lautnya keluar, saya pamit sama kepala sekolahnya mau layar. Lah terus setelah pamit itu saya bingung ya mau kerja di mana ya. Udah ada ini berkas-berkas sudah ada, saya medical check up udah dinyatakan fit on duty, pokoknya udah memenuhi persyaratan lah. Tapi kan fresh graduate itu kan susah ya kalau cari kerja. Saya bingung, lama lah di rumah nggak tahu mau kemana, nggak masukin lamaran itu. Jadi saya posisinya udah resign dari SMK, tapi nggak melamar ke perusahaan pelayaran. Jadi benar-benar di rumah gitu lama. Ada sekitar setengah tahun lah. Terus saya kepikiran ya, jadi daripada saya cari door to door di Jakarta, mending saya coba masukkan CV di perusahaan waktu saya magang. Saya masukkan di situ, nggak ada 1 minggu dipanggil buat naik, buat kerja jadi perwira. Ya saya senang lah waktu itu, meskipun dari segi kesejahteraan di situ menurut saya ya masih kurang lah ya kalau dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan di Jakarta atau mungkin yang ocean going jauh. Tapi ya lumayan lah, masih untuk mualim 3 seperti saya masih 2 digitan lah. Ya lanjut singkat cerita ya, saya kerja di situ jadi dari 2018 sampai 2022 apa 23 ya 22. Jadi awal Covid sampai selesai Covid itu saya di kapal itu. Terus di kontrak terakhir saya, kontrak ketiga saya itu, jadi itu saya sign kontrak 3 kali ya, karena waktunya juga hampir 3 tahun saya kerja itu. Kontrak 1 tahun dan waktu kerja 7 bulan belum selesai kontrak, saya dikabari orang rumah bahwa ibu saya itu kondisinya ngedrop ya, divonis gagal ginjal, jadi harus bolak-balik rumah sakit seminggu 3 kali 2 kali buat cuci darah ya. Waktu itu saya bingung karena mbak saya kebetulan itu ikut suaminya di jauh sana di Pekalongan. Di rumah hanya ada ibu sama bapak juga udah tua. Terus saya tanya mereka gimana saya tetap lanjut nyelesain kontrak apa pulang sekarang. Ya mungkin mereka juga bingung ya saya tanya gitu. Intinya saya memutuskan untuk pulang ya, saya nggak tega lah, soalnya juga sempat masuk ICU juga ibu saya. Tapi masalahnya untuk kalian ketahui, nggak tahu kalau di perusahaan lainnya, kalau di perusahaan saya itu kalau orang mau resign atau cabut dari perusahaan itu harus ngajuin
pengunduran diri, dan itu nggak langsung seketika di ACC. Perusahaan itu nunggu penggantinya. Kalau nggak ada penggantinya ya kamu nggak bisa pulang. Dan itu nunggu kalau kapalnya sandar di Surabaya. Dan itu kantor pusatnya di Surabaya perusahaan saya. Jadi pokoknya selama kapal muter-muter Indonesia itu kalau belum sampai Surabaya nggak ada penggantinya. Dan sampai Surabaya pun itu belum tentu ada penggantinya ya. Jadi singkat cerita saya udah balik perjalanan ke Surabaya. Sampai Surabaya saya telepon crewing di perusahaan saya, menanyakan apakah sudah ada penggantinya Pak. Belum, ternyata belum ada. Saya bingung itu waktu itu, benar-benar bingung. Kondisi ibu saya udah nggak stabil, jadi saya memaksa untuk pulang. Saya telepon lagi crewingnya, Pak ini nggak bisa ini Pak, saya harus benar-benar pulang. Pokoknya setengah memaksa lah, intinya kurang baik lah ya apa yang saya lakukan. Tapi akhirnya udah ya nggak apa-apa, pulang lah, nanti saya urusan saya itu mungkin mereka bapak itu iba lah ya, kasihan sama saya. Jadi saya diizinkan pulang, resign, tapi dokumen-dokumen saya nggak saya ambil di kantor, soalnya saya langsung pulang ke rumah, nggak ke kantor dulu. Saya pulang ke rumah dan merawat ibu saya sekitar 1 tahunan lah ya, cuci darah bolak-balik gitu, nemenin bapak, nemenin ibu, sampai pada akhirnya 2023 ibu saya nggak ada ya, ibu saya meninggal. Terus pokoknya itu bertubi-tubi gitu loh, saya juga sampai sekarang masih belum bisa bernapas dengan lega gitu loh, soalnya nggak ada space untuk saya istirahat gitu loh. Jadi sebelum 40 harinya ibu saya itu bapak saya kena stroke, padahal saya niatnya itu mau layar lagi. Jadi terpaksa saya, ya nggak terpaksa lah, saya ikhlas lah, insya Allah merawat bapak saya di rumah, karena yang anaknya yang masih tinggal sama beliau cuma saya sendiri. Saya rawat bapak saya 6 bulanan, saya benar-benar kesepian, stres berat,